Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Solihah? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya, sikap tertib. Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, materi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang kata sandang si dan sang. Nah, Soli dan Solihah, sebelum kita memasuki ke materi, mari kita dengarkan dongeng yang berjudul Lomba Lari. Mari kita simak dongeng berikut. Pada zaman dulu ada seekor kelinci yang sombong. Kelinci itu bernama si Cici. Si Cici menganggap dirinya sebagai pelari tercepat. Apalagi ia pernah mengalahkan si Kancil dalam lomba lari. Rara si kura-kura ingin menyadarkan si Cici dari kesombongannya. Rara menantang Cici untuk lomba lari. Tentu saja Cici menertawakan tantangan si Rara. Si Kancil saja bisa ia kalahkan, apalagi hanya seekor kura-kura yang berjalan pelan. Akhirnya mereka pun mengadakan lomba lari. Cici sangat yakin bisa mengalahkan kura-kura. Sementara itu, Rara si kura-kura sudah menyiapkan rencana dengan teman-temannya. Pada awalnya, Cici berhasil meninggalkan Rara. Tiba-tiba, si Rara sudah ada di depan si Cici. Cici kembali meninggalkan Rara. Anehnya, si Rara sudah ada juga di depannya. Akhirnya, Rara keluar sebagai pemenang lomba lari. Si Cici tampak duduk lemah kecapean. Cici, si kelinci, masih tidak percaya dengan kekalahannya. Bagaimana bisa ia dikalahkan oleh kura-kura yang berjalan pelan? Rara, si kura-kura, mendatangi kelinci. Ia mengatakan bahwa kemenangannya bisa terjadi karena ia bekerja sama dengan teman-temannya. Rupanya, Rara dibantu 10 kura-kura temannya yang sudah bersembunyi di sepanjang jalur lomba lari. Semua itu dilakukan Rara untuk menyadarkan Cici dari kesombongannya. Si Cici menangis lalu meminta maaf kepada si Rara. Mereka saling memaafkan dan kembali berteman. Nah, anak-anak, dari dongeng tadi, pesan apa aja sih yang bisa kalian ambil? Nanti silahkan ditulis ya di buku kalian masing-masing. Kata sandang si dan sang. Apa itu kata sandang?
Kata sandang merupakan sejenis kata yang berfungsi sebagai penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat, seperti nama julukan, nama orang, hewan, ataupun tumbuhan. Kata sandang tidak bisa berdiri sendiri, sehingga kata sandang tidak mempunyai makna tersendiri. Makna atau arti dari kata sandang bergabung dengan kata yang berada setelahnya. Mari kita lihat contoh berikut ini. Kata si dan sang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya dan menggunakan huruf kecil. Langsung aja kita ke contoh ya. Yang pertama, keledai berterima kasih pada sang kancil. Nah, sang pada kalimat ini merupakan kata sandang dan penulisannya harus dipisah ya. Sang dengan kancil penulisannya dipisah. Kemudian diawali dengan huruf kecil. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu berkat kecerdikannya, si tudung merah berhasil melarikan diri. Nah, anak-anak, ini contoh dari kata sandang si. Sama ya, penulisannya seperti tadi. Huruf kecil depannya, kemudian dipisah. Kata sang harus ditulis dalam huruf besar apabila diikuti dengan kata yang merupakan unsur nama Tuhan. Berikut ini contoh penggunaannya. Kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Nah, penulisan kata sang, S-nya menggunakan huruf besar karena di belakangnya atau di depannya ada unsur nama Tuhan. Nah, anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang nilai sekelompok uang dan kesetaraan nilai uang. Nilai sekelompok uang. Nah, anak-anak, kalian perhatikan di layar ada uang 500-an. 500-nya ada 2. Nah, anak-anak, berarti ini jumlahnya ada berapa kelompok uang 500-an ini? Nah, kita bisa mencarinya dengan menjumlahkan 500 rupiah kita tambah dengan 500 rupiah sama dengan 1000 rupiah. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada sekelompok uang nih. Ada 5 ribuan, ada 2 ribuan, ada 1000-an, ada 1000-an lagi. Nah, berarti ini totalnya ada berapa anak-anak? Jumlah sekelompok uang ini. Ya, kita bisa mencarinya dengan menjumlahkannya. Ada 5.000, kemudian ditambah ada 2 ribuan, ada 1000-an, ada 1000-an. Kalau ditambahkan hasilnya berapa? 9.000. Nah, anak-anak kalau masih kesulitan karena di sini angkanya banyak dan nolnya banyak, anak-anak bisa menjumlahkan angka yang paling depan. Misalnya, ini kan 5.000 nih, berarti 5, kemudian ditambah 2.000, depannya 2 kan, berarti tambah 2, kemudian 1000, depannya 1, tambah 1, kemudian 1000 lagi, depannya 1, tambah 1 lagi. Berarti kita bisa menjumlahkan 5 tambah 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 9.
Nah, di belakangnya tadi ada nolnya 3, berarti 9 ditambah nolnya 3. Jadinya Rp9.000. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan. Di sini ada sekelompok uang. Coba kalian hitung ada berapa ini. Ustazah kasih waktu 5 hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, kalian bisa menjumlahkan semuanya. Jadi ada Rp2.000 ditambah Rp2.000 ditambah Rp1.000. Hasilnya berapa? Tara, Rp5.000. Yuk kita coba lagi. Di sini ada uang 5.000, 2.000, 1.000, 500. Nah, kalau dijumlahkan ada berapa ini ya? Oke, karena ini ada 500-annya, Ustazah kasih waktu 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tadi ada 5.000, kemudian ditambah 2.000, ditambah 1.000, ditambah 500. Hasilnya berapa anak-anak? Tara, Rp8.500. Baik anak-anak, kita ke materi berikutnya, yaitu kesetaraan nilai uang. Sekelompok uang dapat bernilai sama dengan kelompok uang yang lainnya. Misalnya, di sini ada Bayu membeli kue seharga Rp1.000. Ia membayar dengan 2 keping uang 500-an. Mita membeli kue seharga Rp1.000. Ia membayar dengan 5 keping uang 200-an. Nah, sedangkan Fitri membeli kue seharga Rp1.000. Ia membayar dengan selembar uang 1.000-an. Nah, tadi ada Bayu, Mita, dan Fitri. Mereka membeli kue dengan harga yang sama, yaitu Rp1.000, tetapi dengan uang yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, kita bisa memperoleh uang Rp1.000 dengan berbagai macam cara. Seperti tadi ada Bayu, Mita, dan Fitri. Yang pertama, Bayu membayar dengan 2 keping uang 500-an. Sedangkan Mita membayar dengan 5 keping 200-an. Dan Fitri membayar dengan selembar uang 1.000-an. Nah, anak-anak, sekarang mari kita coba. Kita bisa memperoleh uang Rp5.000 dengan cara seperti apa ya? Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan banyak kelompok uang ya. Tapi Ustazah akan contohkan ada 3 kelompok uang. Yang pertama, kita bisa dengan uang 2.000-an, 1.000-an, kemudian 1.000-an, dan 1.000-an. Hasilnya 5.000. Nah, yang kedua, kita bisa juga menggunakan selembar uang 1.000-an dan 2 lembar uang 2.000-an. Nah, yang ketiga, kita bisa juga menggunakan 5 lembar uang 1.000-an. Nah, nanti anak-anak bisa juga dengan kelompok uang yang lain ya. Nah, sekarang kita latihan yuk. Nah, bisa membayar dengan uang berapa sajakah jika kita ingin membeli barang-barang di bawah ini? Nah, misalnya ada susu, harganya 4.500.
Nah, anak-anak bisa menggunakan uang pecahan berapa aja ya, supaya bisa membayar untuk membeli susu ini. Nah, nanti anak-anak bisa menuliskan jawabannya di buku kalian ya, buat latihan. Jadi ini bisa saja nanti jawabannya masing-masing anak mempunyai jawaban yang berbeda-beda, tergantung uang yang dipakai mau uang pecahan berapa aja. Nah, yang kedua di sini ada kue, harganya Rp6.500. Anak-anak juga bisa menentukan mau menggunakan kelompok uang berapa saja. Nah, yang terakhir ada pulpen dengan harga Rp15.000. Nah, anak-anak bisa menggunakan uang pecahan berapa saja ya. Silahkan anak-anak latihan di buku kalian masing-masing. Tetap semangat belajar. Nah, anak-anak, itu tadi materi hari ini, yaitu tentang kata sandang si dan sang, kemudian kelompok mata uang, dan kesetaraan nilai uang. Anak-anak, Soli dan Solihah, tetap semangat ya semuanya. Cukup sekian materi dari Ustazah. Apabila ada kekurangan, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.